Siang hari ini, kayaknya masih kembali ada satu pertanyaan kembali dok di sini. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mencegah terjadinya GERD tersebut dok. Oh ya, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Oke, ini pencegahan. Tentunya memang kemana-mana proses pencegahan itu ya lebih baik daripada mengobati ya. Tapi kalaupun bagi yang sudah kenal penyakit ini dan mungkin juga dia sudah mengalami rasa tidak enak, itu bisa diobati kok, bisa diobatin. Tapi memang pengobatannya tidak dalam waktu yang singkat ya. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi ya. Jadi pengobatannya kalau untuk GERD ini biar dia bisa sembuh total itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan pengobatan ya. Di samping kita lakukan juga psikoterapi ya. Psikoterapi untuk merubah pola pikir atau mindset dari penderita-penderita ini agar dia tidak sampai biar kecemasannya itu bisa diatasi. Sampai kalau perlu memang dengan obat-obatan. Kalau untuk mencegah, tentu saja untuk mencegah ini ya kita kembali ke tadi melihat ke faktor-faktor risiko tadi ya. Nah ini faktor-faktor risiko tadi seperti saya jelaskan di depan ya. Itu kan ada apa namanya faktor risiko tadi. Faktor risiko ini salah satunya tadi kan obesitas ya, gemukan. Orang yang gemuk, yang berat badannya sudah berlebih overweight, obesitas itu lebih berisiko. Jadi salah satunya untuk kita mencegahnya ya usahakan berat badannya menjadi ideal. Ya berat badannya sudah mungkin jadi turunkan berat badannya ya. Karena kalau berat badan kita tuh sudah bertambah, biasanya semuanya ikut melebar nih. Lambungnya juga ikut melebar ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sedangkan lambungnya melebar, tapi dengan apa namanya klep yang ada di itu tadi biasanya tidak ikut dia apa namanya lebar, jadi malah ada celahnya itu yang seperti itu bisa menyebabkan resiko untuk dia kena. Makanya kita harus lakukan targetkan berat badan yang ideal. Jangan sampai obesitas. Yang kedua mencegahnya itu kita pilih makanan-makanan yang kita makan ya. Kalau kita memiliki penyakit yang disebut orang awam itu emah ya, jangan sampai terjadi GERD ini. Ya kita pilih makanan-makanan yang tidak merangsang sekresi asam lambung. Kita hindari makanan-makanan yang terasa asam, kemudian yang pedas ya. Juga makanan-makanan yang mengandung alkohol atau soft drink ya. Kemudian mengandung coklat biasanya. Kalau makanan yang banyak coklat tuh bisa memicu pengeluaran asam lambung ya. Dan juga kopi, dan juga alkohol dan ini merokok. Jadi mungkin mohon maaf bagi yang perokok, apalagi kalau dia perokok dan punya penyakit GERD ini, ya sebaiknya rokoknya dihindari. Karena tadi nikotin itu bisa menyebabkan gangguan pada tonus tekanan di sphincter esofagus, dia bisa melemah. Nah, yang kedua pada penderita penyakit darah tinggi yang mengkonsumsi obat seperti obat golongan penghambat kalsium, misalnya obat golongan amlodipin ya, atau juga pasien-pasien yang menderita asma yang mengkonsumsi obat-obat seperti tiofilin, yang dia akan menyebabkan terjadi relaksasi dari otot-otot polos ya, termasuk juga otot-otot yang ada di selain otot saluran napas yang membuka lebih lebar, tapi juga sphincter atau klepnya itu bisa juga menjadi terbuka. Nah ini saya temukan kemarin saya dapat ada pasien di rumah sakit ya, yang dia konsumsi jangka panjang ini obat amlodipin, yang munculnya dia mengeluh tidak GERD ini. Jadi obat ya kita sarankan untuk men-switch atau mengganti obatnya yang tidak menyebabkan kalsiumnya terhambat. Karena kalsium itu diperlukan untuk kontraksi otot, kita ingat. Jadi kalau kadar kalsiumnya dihambat atau kita kekurangan kalsium, itu bisa menyebabkan kekuatan tonus dari otot klep ini menurun. Jadi itu hal-hal seperti itu yang kita harus hindari. Termasuk tadi kalau kebiasaan makan ya, setelah makan jangan langsung tidur guling. Kalau bisa ya 2-3 jam jaganya ya. Makanya kalau bisa jangan makan tuh jam 9 makan terus jam 10 tidur. Jadi biarain lah kalau mau makan malam ya kira-kira 2-3 jam lagi ya bisa baru tidur ya. Diatur lah caranya. Karena kebanyakan kalau ini habis makan langsung tidur. Nah ini kan pencernaannya bisa memicu untuk terjadinya reflux ini. Ya.
Di samping tadi kita juga menghindari obat-obatan yang lain seperti obat-obat penghilang nyeri yang banyak tuh yang dijual bebas di warung ya. Bagi dia penderita rematik ya, yang kadang dia tahan nyeri, dia konsumsi obat-obatan yang untuk penghilang nyerinya ya. Macam-macam tuh mereknya. Ada yang golongan peroxicam, ya, golongan asam nitrat dan sebagainya. Itu berhati-hati. Termasuk juga obat-obat aspirin dan sebagainya, itu bisa menyebabkan gangguan pada lambungnya dan juga bisa memicu untuk timbulnya penyakit GERD ini. Nah itu yang untuk menjawab pertanyaan untuk cara mencegahnya. Timbulnya. Di sini tadi juga Pak Dokter membahas tentang ideal berat badan, ya Dok. Yang termasuk ideal berat badan itu dari berapa, dari usia bayi, sedang dan usia dewasa, Dok? Ya, kita ambil patokan dengan indeks massa tubuh. Ya, kalau untuk anak-anak itu kalau nggak salah itu 2N+8. Ya, dari umurnya, kalau umurnya misalnya dia umur 4 tahun ya, 2N+8, 2 kali 4, 8 tambah 8 itu sekitar 16 ya. Kalau untuk yang kita dewasa ini pakai aja body mass index, indeks massa tubuh. Jadi rumusnya itu ya berat badan kita ya. Berat badan kita dalam satuan kilogram. Kalau misalnya 100 kilo nih, ya, berat badan 100 kilo itu dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter. Nah, tinggi badan misalnya 160. Berarti dia dibagi dengan 1,6. Nah, tapi untuk tinggi badan itu dipangkat 2 kan dulu. Jadi hasil dari pangkat 2 tinggi badan ini itu yang menjadi bilangan pembagi dari berat badan kita dalam kilogram. Jadi kalau misalnya 100 dibagi 1,6 pangkat 2 ya. Nah, itu hasilnya itu kalau yang orang yang berat badan ideal dia kisaran 18 sampai dengan 28 atau karena lebih dari sana dia sudah overweight, misalnya ada yang udah obesitas udah 30 ke atas ya, lebih overweight. Jadi kalau dia udah berat badan seperti itu ya itu beresiko untuk terkena penyakit GERD ini, termasuk juga lingkar perut. Dulu pernah waktu kita bahas masalah lingkar perut ya. Lingkar perutnya itu jangan sampai lebih dari kalau perempuan 85 cm, kalau laki-laki jangan lebih dari 90. Ada berapa yang 95 atau kira jangan lebih dari 85 atau 90 cm lah ya. Kalaupun usia masih 6 bulan itu berat badan lebih dari 9 kilo itu gimana? Gimana? Umurnya 6 bulan. Berat badan 9 kilo lebih lah. Itu bisa dikatakan udah gimana ya? Melewati batas beratnya, iya. Ya kalau kita pakai rumus 2N+8 ya masih berat badannya ideal ya. Iya. Berarti masih Dok ya. Tapi kalau kalau yang neonatus atau bayi ada rumus tersendirinya. Nah, itu bisa tanyakan ke dokter anak yang ada. Tapi kalau untuk umur-umur yang sudah 1 tahun, 2 tahun ya, itu bisa menggunakan rumus yang sebelum tadi. Karena anak-anak juga banyak juga yang kena penyakit GERD ini. Jadi munculnya yang umum pada anak dia bukan muncul GERD-nya yang sampai keluar. Tapi bahasanya batuk dia nggak sembuh-sembuh batuknya. Yang pada anak-anak yang sering kita temukan. Baik Dok, kayaknya cukup sampai di sini pembahasan kita untuk Talkshow Sehat untuk Semua. Ya, membahas tentang penyakit dalam ya Dok ya. Yang pastinya mungkin Pak Dokter akan menyimpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Waktunya kami silakan Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Ini pada seluruh pemirsa Radio Rosella. Ini dalam kesempatan yang kali ini, sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya ingin menjelaskan kembali bahwa penyakit reflux asam lambung atau istilah dikenal dengan GERD ini tadi, sebenarnya dia ada dua ini. Ada GERD itu ada yang dia sudah terjadi kerusakan di esopagusnya bagian bawah tadi karena terpapar dengan asam lambung yang berulang dan berlebihan. Nah, itu biasanya gejalanya akan lebih berat biasanya. Kalau keluhan nyerinya, rasa panas terbakarnya itu akan lebih berat. Kemudian ada yang disebut dengan NERD, yang non erosif, jadi belum terjadi erosi. Tapi gejalanya tetap gejala tipikal dari penyakit ini ya dua tadi. Adanya rasa panas terbakar di daerah ulu hati atau di daerah dada tengah biasanya ya. Yang itu kadang disertai juga dengan adanya regurgitasi ya, atau keluarnya asam lambung mengikuti jalan
saluran makan, bisa sampai ke mulut ya, bisa sampai ke terasa di pangkal lidah kita. Itu juga bisa sampai mengiritasi ke saluran napas ya. Nah itu untuk kondisi yang GERD ini. Jadi dia ada reflux atau keluarnya isi dari lambung tadi yang bersifat asam, itu yang lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan. Dimana komplikasinya tadi bisa terjadi lecet tadi ya. Bahkan kalau lecet ini dibiarkan tidak diobati bisa menjadi lesi peran kanker ya. Dia bahkan sampai timbul kanker. Kemudian bisa terjadi struktur atau penyempitan di saluran klep tersebut sehingga dia susah masuk makanan padat. Akhirnya apa yang dimakan langsung muncrat lagi, Pak. Ya, itu mirip dengan gejala akalasia dia. Bisa timbul akalasia namanya atau tidak bisa masuk makanannya, itu bisa menyebabkan malnutrisi berat. Dan kemudian penyakit-penyakit ini juga itu dapat memicu timbulnya ansietas atau kecemasan. Karena gejala-gejalanya ini bisa diikuti dengan gejala-gejala yang menyerupai keluhan-keluhan jantung karena dia melibatkan organ-organ seperti gangguan-gangguan yang tadi saya bilang ya, saraf simpatiknya bisa dipacu. Ini kalau saraf simpatik yang dominan, dia jantungnya bisa berdebar ya. Kemudian nyeri dada yang terasa seperti serangan jantung, bisa juga keluhan-keluhan pusing ya, keliengan ya orang ya, pusing keliengan, gemetar, sampai ada rasa kesemutan karena vasokonstriksi dari pembuluh darah ya, dan juga apabila dia dominan parasimpatiknya yang disebut dengan hipertoni parasimpatik, maka dia itu bisa juga sampai mules, mencret-mencret pasiennya, bisa sampai diare ya. Atau juga gejala-gejala yang lainnya ini bisa menyebabkan gangguan yang tambah berat. Dan biasanya kalau ini sudah muncul, sudah berkawan GERD dengan ansietasnya, kalau dia masih berlangsung kurang dari 1 bulan, nah itu masih bisa diobatin dengan lebih mudah untuk mengobati. Tapi kalau sudah berbulan-bulan sampai 6 bulan itu membutuhkan waktu treatment yang lebih lama, dan juga di samping dilakukan psikoterapi atau merubah pola pikirnya. Psikoterapi ini dimulai dari terapi ventilasi ya. Terapi ventilasi itu adalah dari pasiennya curhat dulu. Pasien menceritakan curhat ya, penyakitnya apa, begini dan sebagainya. Kemudian dari hasil curhatannya itu kita lakukan serangkaian pemeriksaan. Kita buktikan kepada dia bahwa jantungnya normal, penyakit yang paru yang dia takutkan itu tidak ada. Kita lakukan pemeriksaan. Kalau sudah ada itu, baru kita simpulkan bahwa apa ini menderita GERD, bahwa ansietasnya karena itu. Jadi kita rubah nanti mindset pola pikir yang dia selalu menghubungkan penyakitnya dengan penyakit ini, penyakit itu, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengatasi penyakit ini, atau orang itu lebih mudah menjinakkannya. Dan ciri-cirinya nanti kalau dia sudah mulai proses penyembuhan setelah kita terapi dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan dengan menggunakan obat penekan asam lambung, nah itu bisa menyebabkan netralnya asam lambung, tidak terlalu asam ya, sehingga akan menyebabkan keluhan-keluhan ini berkurang. Jadi kalau dia sudah terasa sembuh, itu ciri-cirinya itu keluhan-keluhan yang tidak nyaman tadi yang saya sebutkan tadi itu akan berkurang, akan bisa menghilang keluhan-keluhannya ini. Disebut juga dengan gangguan cemasnya juga akan, dia sudah mulai jadi cuek karena kita sudah terapi psikoterapi, sehingga dia akan ada kalau muncul ini ya dia cuek aja, dia udah tahu wah ini asam lambung ini nggak ada apa-apa, nggak akan mati ini. Nah, salah satunya, jadi sehingga dia bisa lebih rileks, lebih cuek menghadapi penyakit ini, sehingga tidak akan memperberatnya. Karena kalau ini dia masih pola pikirnya belum dibenerin, ya cemas lagi, asam lambung 3 kali lipat meningkat lebih banyak, kemungkinan untuk reflux lagi lebih banyak. Nah jadi ini menurut saya kasus-kasus ini sangat banyak ya, karena hampir bisa dibilang 5 dari orang yang berobat itu kadang 2-3 orang itu menderita GERD. Dari yang menderita GERD itu juga 17-20% itu menderita ansietas ya, atau bahkan lebih jangan-jangan ya kalau kebanyakan karena sudah lama mungkin prosesnya. Nah, jadi bagi rekan-rekan atau bagi pemirsa sekalian yang menderita GERD atau juga sudah diikuti dengan ansietas, maka langkah kunci utamanya adalah kita usahakan untuk menetralkan asam lambungnya dengan memberikan terapi yang sesuai dengan target terapi dalam waktu berapa jangka waktu. Kemudian kita juga bisa melakukan psikoterapi. Dan satu lagi mungkin yang mungkin sekarang lagi marak ya, karena ada obat-obat emah ya, obat emah yang ditarik dari peredaran ya, itu golongan ranitidin ya, kalau nggak salah itu yang mengandung NDMA ya, nitrosodiametilamin. Nah ini sebenarnya dari beberapa yang kita
lihat bahwa itu obat-obatan yang golongan ranitidin ini memang ada yang beberapa produk itu yang dia terkontaminasi dengan bahan ini. Tapi tidak semua produk ranitidin itu terkontaminasi dengan bahan ini. Kalau salah yang diteliti itu yang tidak diperbolehkan yang kandungannya lebih dari 90 nanogram per hari. Nah, konsumsinya juga jangka waktu lama loh. Kalau misalnya dikonsumsi dalam waktu lebih dari 60 hari atau 70 hari baru dia bisa memberikan efek dampak. Tapi saya juga heran produk ranitidin yang mengandung NDMA ini kan buru-buru nih pom tarik. Tapi rokok sendiri itu karsinogeniknya lebih parah. Tapi sampai sekarang rokok nggak ditarik. Nah, ya. Kalau orang mau bicara mau fair ya, mau fair objektif, yang mana? Rokok tuh dengan kandungan NDMA ini, kalau NDMA yang dia terdapat ranitidin kalau dikonsumsi selama 70 hari non-stop itu baru bisa memicu timbul kanker kalau kandungannya lebih dari 90 nanogram. Nah, sedangkan rokok orang udah bertahun-tahun dikonsumsi tapi nggak ditarik-tarik pemerintah. Nah, itu sebenarnya saya nggak tahu, ini masih ada sebenarnya hal-hal yang mungkin menjadi PR bagi pemangku kebijakan ya. Tapi BP POM saya lihat sudah menarik produk-produk ranitidin ini ya. Kalau di Singapura sendiri sudah ditarik semua. Kalau di Indonesia memang ada beberapa produk yang terkontaminasi ini dengan lebih dari batas ambangnya, ada yang tidak. Jadi jangan takut ya. Nah, itu yang perlu saya jadikan pesan tambahan lagi dalam kesempatan ini. Saya kira itu saja, sudah cukup jelas. Kalau untuk pesan terakhir lagi bagi penderita yang mungkin baru bergabung atau baru lihat, kalau dia mau tahu status kondisinya apakah saya ini masuk GERD atau tidak, silakan klik di Google, itu ada namanya kuesioner GERD Q. GERD Q. Jadi kuesioner GERD Q ini nanti dijawab dalam 7 hari terakhir, keluhannya itu dijawab, pertanyaan yang muncul nanti diskor. Kalau skornya lebih dari 8 atau lebih itu masuk ke kriteria GERD. Kalau dia misalnya di bawah itu dia bukan GERD. Nanti ada terapi yang bisa diberikan, bisa dikonsultasi ke dokternya. Lebih enak kami dokter kalau pasien datang, dok saya datang apa? Ini saya membawa nilai GERD saya sekian. Nah ini lebih enak lagi. Begitu juga nanti untuk evaluasi pengobatan kemajuannya. Kalau sudah terapinya udah bagus, nanti kita bisa juga menilai kembali GERD Q-nya. Kalau dia udah semakin rendah, semakin bagus perkembangannya. Kalau untuk skala kecemasan dia bisa mengklik, itu ada namanya skor Hamilton. Hamilton scoring, bisa di Google. Nanti dinilai semua. Kalau dia lebih dari 14 skornya masuk ansietas. Nanti ada pembagian yang ringan, sedang, berat. Silakan nanti itu bisa menilai sendiri apakah kita masuk ada ansietasnya, apa ada masuk GERD-nya atau dua-duanya. Jadi bisa dia cuma GERD aja, bisa dia cuma ansietas saja, bisa saja dua-duanya. Oke, saya kira itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembahasan Talkshow Sehat untuk Semua yang datang langsung dari Dr. Agus Arif Wijaya SPPD, yang pastinya kayaknya kami pamit undur diri. Andai kata ada kesalahan dalam pembahasan kali ini, ya pastinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore.